Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Velia Oktaviani Manalu dengan NIM 223010303027 dari kelas B jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari pengantar ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Tiur Romida SE ME. Di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran produk domestik bruto. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah total keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu dan dipakai sebagai tolak ukur tingkat pertumbuhan perekonomian di negara tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari produk domestik bruto. Jenis-jenis produk domestik bruto ada dua. Yang pertama, produk domestik bruto real dan produk domestik bruto nominal. Produk domestik bruto real atau harga tetap yaitu total nilai harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, produk domestik bruto nominal atau harga berlaku yaitu total nilai harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu dan dinilai menurut harga yang berlaku pada saat dilakukan penilaian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang 3 cara pendekatan perhitungan produk domestik bruto. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah metode atau cara menghitung produk domestik bruto dengan menghitung pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh setiap faktor produksi dalam menghasilkan barang akhir. Adapun rumus untuk menghitung pendekatan pendapatan adalah produk domestik bruto sama dengan pendapatan nasional ditambah depresiasi, ditambah pajak tidak langsung dikurang subsidi, ditambah pembayaran faktor neto kepada luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen pendekatan pendapatan. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diterima oleh faktor produksi di dalam suatu negara. Pendapatan nasional dapat meliputi keuntungan perusahaan, kompensasi pegawai, bunga bersih, dan pendapatan sewa. Yang kedua, depresiasi. Depresiasi adalah penyusutan dari modal aktiva yang disebut dengan penurunan nilai. Yang ketiga, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung misalnya pajak penjualan, bea cukai, biaya lisensi, subsidi, dan lainnya. Yang keempat, pembayaran faktor neto untuk luar negeri, yang artinya adalah pembayaran pendapatan atas faktor produksi untuk luar negeri yang dikurangi penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah cara menghitung produk domestik bruto dengan mengukur jumlah pengeluaran atas semua barang akhir pada waktu kurun tertentu. Rumus pendekatan pengeluaran adalah produk domestik bruto sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah dengan konsumsi dan investasi pemerintah ditambah ekspor dikurang dengan impor. Adapun komponen pendekatan pengeluaran adalah 1. Konsumsi. Konsumsi pada PDB adalah konsumsi dari rumah tangga atau pribadi, yaitu berupa jasa, barang tahan lama, dan barang tidak tahan lama. Yang kedua, investasi dari rumah tangga atau perusahaan untuk modal baru, misalnya pabrik, persediaan peralatan, dan lainnya. Ketiga, konsumsi dan investasi pemerintah yang meliputi pemerintah federal, negara bagian, pemerintah lokal, dan untuk membeli jasa dan barang-barang akhir. 4. Ekspor neto merupakan selisih antara ekspor dan impor.
Komponen ini ditambahkan karena produk domestik bruto hanya menghitung barang dan jasa domestik. 3. Pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah cara menghitung produk domestik bruto suatu negara dengan mengukur nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi pada suatu negara, baik itu warga negara sendiri maupun milik warga asing. Rumusnya yaitu produk domestik bruto sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga ditambah dengan laba. Apa sih manfaat produk domestik bruto? Manfaat produk domestik bruto adalah untuk mengukur laju perkembangan ekonomi nasional, membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya 3 cara pengukuran produk domestik bruto. Yang pertama, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi. Dan fungsi dari produk domestik bruto adalah untuk mengukur perkembangan ekonomi pada suatu negara. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.